Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala. Salatan wa salaman ala rasulillah. Allazi ballagha risalah wa addal amanah wa nasal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa la yakhafu fillahi lawmata la'im. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah, khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara melakukan penomoran pada naskah. Kemudian yang kedua itu urutan penomoran di dalam naskah, dan yang ketiga bagaimana cara memberikan jarak antar paragraf di dalam tulisan naskah tersebut. Nah, pada dasarnya melakukan penomoran tersebut merupakan hal yang sangat gampang-gampang susah. Oleh sebab itu, ada teknik-teknik tersendiri yang harus diperhatikan oleh mahasiswa. Ada urutan-urutan tersendiri yang harus dipatuhi oleh mahasiswa agar dalam melakukan penomoran tidak berantakan atau tidak kesulitan. Sejatinya dalam urutan penomoran naskah tersebut harus berurutan. Jadi jangan sampai pembuatan nomor A besar kemudian meloncat kepada A kecil langsung. Seharusnya ada urutan-urutan tersendiri, yaitu A besar. Setelah A besar ada 1 biasa, kemudian A kecil. Setelah itu baru 1 dalam kurung. Setelah itu baru A dalam kurung. Nah, ini yang harus dipatuhi, peraturan tersebut yang harus dipatuhi oleh setiap mahasiswa dalam menulis karya ilmiah. Agar lebih rinci dan lebih jelasnya, maka saya akan menjelaskan melalui video tutorial pembelajaran. Baik, langsung saja masuk kepada materi penjelasannya. Baik, kita masuk kepada video tutorialnya. Di sini saya telah menyiapkan sebuah tulisan makalah yang akan kita jadikan bahan percobaan untuk melakukan penomoran halaman. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu bahwasanya halamannya belum ada tertera di sini. Belum ada tertera di sini, kemudian di lembar selanjutnya juga belum ada. Pertama kita taruh dulu kursornya di halaman kertas yang mau kita berikan nomor halamannya. Nah, setelah itu kita menuju bagian insert. Kemudian di menu ini kita bisa menuju page number. Klik kiri page numbernya. Nah, kemudian ambil page number. Nah, keluar tampilan seperti ini. Untuk mahasiswa yang menggunakan laptop dengan Windows, bisa menyesuaikan aja nanti. Yang penting posisinya, untuk posisi itu ada di bawah. Kemudian dia berada di tengah. Ini ambil center. Jadi disesuaikan saja. Nah, selanjutnya tekan OK. Nah, mari kita lihat halaman. Nomor halamannya. Ini udah ada nomor halaman yang keluar. Tadi nggak ada. Selanjutnya halaman 2. Nah, oke. Selanjutnya untuk penomoran ini pada bagian cover itu biasanya tidak diberikan nomor halaman. Nah, ini harus kita hilangkan. Sebelum kita hilangkan, bagian ini tidak memiliki nomor halaman, sedangkan bagian yang di bawahnya atau kertas yang di bawah ini harus ada nomor halaman. Bagaimana caranya? Nah, sebelum menghilangkan halaman tersebut, kita taruh kursornya di sini, kita potong dulu kertasnya. Potong terlebih dahulu kertasnya. Untuk memotong kertas bisa menuju ke bagian layout. Kemudian di sana ada break. Tekan break ini. Kemudian ambil yang continuous. Nanti bisa disesuaikan aja dengan mahasiswanya ya. Setelah continuous, maka di bagian atas ini telah keluar pemisah kertas. Untuk mengecek apakah udah keluar atau belum, mahasiswa bisa menggunakan alat bantu ini, show atau hide ini. Nah, ini tandanya udah ada pemotong kertas tersebut. Nah, langkah selanjutnya yaitu harus dihilangkan link reference-nya. Nah, ini dia. Klik 2 kali di bagian footer-nya, kemudian bagian sini dihilangkan, bagian yang di sini. Link to previous-nya, mohon maaf, link to previous-nya harus dihilangkan. Nah, bagian header udah kita hilangkan, kemudian bagian footer juga harus kita hilangkan. Kita klik lagi di sini, hilangkan lagi. Nah, setelah itu, ini aman ini untuk kita hapus bagian halaman ini.
tidak akan berpengaruh ke bawahnya. Ini kita hapus saja ya. Oke, udah terhapus. Coba kita cek yang halaman di bawahnya apakah juga ikut terhapus atau tidak. Ternyata tidak ikut terhapus. Oke. Nah, ini cover merupakan halaman 1 Romawi kecil umumnya, tapi tidak dituliskan nomor halamannya. Yang kedua, bagian daftar isi adalah 1 Romawi besar, tapi di sini tertulis 1 Arab biasa. 1 Arab biasa. Ini kita ubah, kita ganti penomoran halamannya. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Kita klik dulu di bagian sininya, udah kita klik, kemudian kita pergi ke page number. Sudah page number, baru format page number. Nah, habis itu di sini kita ganti. Kita ganti jadi I biasa. Nah, untuk penomoran dia otomatis mulai dari 2 karena cover itu udah menggunakan halaman 1 Romawi. Ini berarti 2 Romawi. Kita tekan OK. Ya udah. Udah selesai, jadi 2 Romawi dia. Yang di atasnya tetap kosong. Nah, selanjutnya yang di bawahnya ini udah masuk ke pembahasan dari tulisan ini. Dan otomatis di dalamnya menggunakan halaman 1 biasa. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Kita terapkan seperti tadi. Cara seperti pertama tadi. Kita harus memotong kertasnya terlebih dahulu. Taruh di bagian sini. Kemudian kita menuju halaman layout. Nah, habis itu kita break lagi kertasnya. Continuous lagi. Kemudian kita lihat tanda di atas sudah keluar apa belum? Sudah keluar. Nah, langkah selanjutnya seperti yang di awal tadi. Untuk klik header-nya 2 kali. Klik kiri 2 kali. Nah, hilangkan link to previews-nya. Bagian bawah juga hilangkan link to previews-nya. Kalau tidak dihilangkan link to previews-nya, biasanya berantakan penomorannya nanti. Akan berpengaruh kalau dia diubah. Nah, ini untuk halaman ini berarti halaman 1 biasa. Halaman 1 biasa. Yuk kita ganti. Klik halaman yang akan kita ubah. Kemudian setelah itu pergi ke page number. Kemudian format number. Setelah itu kita ganti ini jadi angka 1 biasa, 1, 2, 3 ini. Klik. Kemudian tekan. Ini ubah dari halaman 1 ya. Nah, setelah itu klik OK. Nah, ini udah berubah. Dan dia tidak mempengaruhi halaman sebelumnya. Karena udah kita berikan section break. Tapi kalau nggak kita berikan section break, dia berantakan nanti. Kemudian link to previews-nya juga lupa kita misalnya. Dia juga akan berantakan nantinya. Nah, coba kita perhatikan ke bawahnya lagi. Ini halaman 1 udah. Halaman 2-nya kita lihat. Oke, halamannya udah ada. Halaman ketiganya kita lihat. Udah ada. Terus begitu sampai ke bawah. Nah, di sini kekurangannya kita font dari tulisan ini masih Calibri. Nah, ini tinggal kita ganti menjadi Times New Roman. Caranya tekan Ctrl A aja. Habis itu bagi yang menggunakan MacBook silakan tekan Command A. Tapi yang menggunakan Windows atau laptop yang basicnya Windows silakan tekan Ctrl A aja. Kita pilih Times New Roman. Kita ambil Times New Roman yang biasa. Nah, ini udah berubah jadi Times New Roman. Kita lihat yang di atasnya, apakah sudah berubah juga menjadi Times New Roman apa belum. Nah, udah Times New Roman semuanya. Nah, begitu cara melakukan penomoran. Untuk covernya, dia sudah tidak memiliki penomoran lagi. Covernya tidak ada nomor lagi. Kemudian pada halaman kedua dia menggunakan penomoran Romawi biasa dan tidak berpengaruh kepada cover. Kemudian pada kertas yang ketiga atau pada pembahasan ini udah menggunakan penomoran 1 biasa.
Untuk mahasiswa nanti tinggal menyesuaikan dengan laptopnya masing-masing. Nah, tadi kita sudah memahami tentang penomoran halaman naskah. Selanjutnya, bagaimana urutan penomoran di dalam naskah. Urutan penomoran di dalam naskah, di dalam tulisan tersebut, kita sebenarnya mengacu kepada penomoran yang ada di dalam aplikasi Microsoft Word. Nah, urutannya pertama harus menggunakan penomoran A besar. Jadi nggak boleh langsung satu aja, tapi A besarnya belum. Gunakan A besar. Itu yang pertama. Jika di dalam penulisan menggunakan penomoran A besar ini, ada poin-poin tertentu yang harus dijelaskan, atau menggunakan penomoran, dia harus menggunakan satu lagi, angka satu ini. Kemudian jika di dalam satu ini, ada lagi penomorannya, maka dia harus menggunakan A kecil, bagian yang ini. Nah, jika ada lagi pecahannya, dia harus menggunakan satu dalam kurung. Jika ada lagi pecahannya, baru menggunakan A dalam kurung. Nah, untuk contohnya, kita misalkan harus menggunakan A besar. Kita lihat di dalam tulisan ini udah menggunakan B. Kan nomor 2 bagian dari A besar tadi, B. Nah, setelah B itu, di bawahnya, jika ingin membuat poin atau penomoran harus menggunakan angka 1. Jadi ini nggak boleh menggunakan A kecil langsung, nggak boleh. Harus menggunakan angka 1 dulu. Tapi misalnya nanti satu ini ada poin pecahannya nanti. Ada poin pecahannya di bawahnya, dia harus menggunakan A kecil. Nah, A-nya itu harus sejajar dengan huruf M. Harus sejajar dengan huruf M. Begitu seterusnya, jika ada penomoran yang lainnya. Nah, untuk jarak antar paragraf, itu kita menggunakan layout. Layout after 6. Seperti ini. Paragraf yang ini berjarak 6 poin dia ke bawahnya. Begitu juga dengan paragraf ini. 6 poin jaraknya ke bawahnya. Nah, mahasiswa bisa mengatur atau ngeset ini secara otomatis. Nanti jika ada misalnya page layout afternya ini tidak bisa di-set, itu biasanya bermasalah di menghilangkan tanda checklist. Misalnya saya contohkan seperti ini, kita klik 2 kali bagian sini. Ini biasanya ini masih terchecklist. Kemudian kita klik OK, ini kita contohkan ya. Ini mau kita berikan jarak after berapapun, dia nggak akan berpengaruh. Nggak akan berpengaruh, karena yang tadi itu masih terchecklist. Ini 36 nih. Ketika saya hilangkan checklistnya, otomatis jaraknya jauh ini. Klik 2 kali. Oke, jauh jaraknya. Ini nggak ada enter di sini. Untuk membuktikan ada enter atau enggaknya, kita lihat ininya, nggak ada enternya. Nah, ini jaraknya harusnya 6, bukan 36 ya. Kita hilangkan lagi. Seperti ini jaraknya, antar paragraf. Tapi jika menggunakan penomoran yang berurut seperti ini, 1, 2, 3, 4, ini 0 jaraknya. 0 jaraknya. Nah, di bagian akhir nomoran ini, dia kan akan bertemu dengan paragraf baru. Ini baru menggunakan 6. Teman-teman yang lain di atas ini menggunakan 0 afternya. Yang lain baru 6. Jadi, harus diingat poin pentingnya, kalau seandainya jarak itu nggak bisa teraplikasikan, jangan lupa klik 2 kali bagian ruler yang besarnya, kemudian hilangkan tanda checklist yang ada di sini. Baik, untuk kali ini video pembahasannya saya cukupkan sampai di sini, dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi-materi terbaru dengan topik-topik yang terbaru. Jika nanti mahasiswa memiliki kesulitan dalam memahami video tutorialnya, nanti di dalam diskusi perkuliahan melalui Zoom Meeting kita bisa membahas dan bisa mempraktekkannya secara langsung. Untuk pertemuan kali ini saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.